Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, apa kabar? Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan tolong pimpin dan lindungi Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan selalu mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami pada hari ini itu mendatangkan berkat buat kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan tempat ini. Sucikan setiap hati dan pikiran kami. Agar setiap kami Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan buka ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup yang berkenan kepadanya. Ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu Tuhan telah menopang tangan kami, telah menopang hidup kami, telah menopang seluruh usaha pekerjaan kami, telah menopang seluruh keluarga kami Tuhan.
ketika kami jatuh tetapi kami tidak sampai tergeletak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kini saatnya Tuhan, firman-Mu akan ditebarkan oleh hamba-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, supaya setiap kata-kata hamba-Mu Tuhan itu bukan dari kata-kata hamba-Mu, tetapi Engkau akan memberikan setiap kata-kata Engkau sendiri Tuhan, lewat kebenaran firman Allah, sehingga kami diberkati oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, kami dihiburkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang kami terdengar. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap dengan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Allah. Firman Allah yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 mulai. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah melihat, engkau telah ikut penderitaan, penganiayaan, dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 terakhir. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, Alkitab dari 2000 tahun yang lalu telah membuktikan eksistensi situasi dunia dan yang segala yang terjadi saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di masa lalu, jauh sebelum yang dibuatkan Alkitab. Alkitab laksana terang di tengah kegelapan. Amin. Dapatkah manusia memperkirakan nilai kebenaran yang diungkapkan oleh firman Allah? Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena manusia pikiran itu sangat kecil. Pikiran Allah begitu besar. Dan di ayat yang ke-16, saudara perhatikan, atau ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, janji firman Allah, jika kita ingin mengikuti firman Allah, jika kita ingin mengikuti Yesus Kristus, kita akan menderita aniaya. Maka aniaya itu sudah mendarat pada saudara, kan belum? Aniaya apa yang sudah mendarat pada kita? Yaitu aniaya COVID-19. Bukan hanya satu negara, bukan hanya satu daerah, tetapi seluruh dunia telah menjadi kacau oleh karena COVID ini. Itu hanya sebagian kecil yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, agar kita semua dapat mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah benar di mata Allah atau belum? Apakah kita sudah beribadah di mata Tuhan atau belum? Apakah kita sudah berbuat baik di hadapan Allah atau belum? Itulah penilaian Allah di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Dari kecil, dari dalam, bukan hanya dari kecil, dari dalam kandungan ibu kita. Mungkin saya dari kecil sudah ingat Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tetapi itu belum
belum seberapa. Karena apa saudara? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, inilah firman Allah. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya jatuh sudah bangun kembali. Yang tidak berdaya sudah berdaya kembali. Yang tadinya tidak ada apa-apa sudah menjadi apa-apa. Inilah kebaikan Tuhan. Eksistensi firman Allah sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak dahulu sampai sekarang. Firman Allah adalah iya dan amin. Puji Tuhan. Karena apa saudara? Karena Alkitab bernilai dan berisi dan diilhamkan oleh Allah, bukan ditulis oleh manusia yang sekedar saja. Memang ditulis oleh manusia, tetapi ilhamnya itu dari Allah, dari kuasa Roh Kudus. Kalau bukan saudara, mungkin kita tidak ada sampai saat hari ini. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang tidak benar sudah menjadi benar. Orang yang tadi tidak masuk gereja sudah menjadi masuk gereja. Jangan kita orang-orang gereja disebut anak-anak Tuhan, tetapi kita sudah jauh dari Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Di dalam kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 di situ berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, inilah firman Allah. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan, kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Memang mujizat-mujizat itu Tuhan telah berikan kepada kita. Kuasa-kuasa kebesarannya Allah Tuhan berikan kepada kita. Kitalah saksi-saksinya Tuhan. Kitalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudara, ayat selanjutnya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu dengan dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak terang. Makanya firman Allah berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara dari sorga telah dinyatakan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan, inilah anakku yang datangnya dari sorga, kepadanya aku berkenan, kepada Allah. Ayat selanjutnya, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat yang terakhir ayat 20, yang terutama kamu harus mengetahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Banyak nubuatan palsu, banyak penasir palsu. Kita tidak boleh dengar oleh orang lain, tetapi kita dengar dari firman Allah yang turun atas firman Allah kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu yang pertama. Alkitab bernilai dan berisi firman Allah yang diilhamkan oleh firman Allah. Yang kedua, Alkitab bernilai karena sanggup merubah hati menjadi baru. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3.
Yohanes 3 ayat 3 situ mulai. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saya bacakan sekali lagi. Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepada kita," Yesus berkata kepadamu, "sesungguhnya, yaitu benar-benar, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah." Apakah saudara mau ingin melihat kerajaan Allah? Haleluya. Puji Tuhan. Jika saudara ingin melihat kerajaan Allah, maka kita disebut anak-anak Allah, anak-anak kebenaran, anak-anak terang yang datangnya dari Tuhan. Ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan oleh roh Allah. Makanya kita semua disebut anak-anak Allah yang telah mengikuti ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran kebenaran firman Allah, ajaran-ajaran kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu saudara, dari sekarang kita akan terus mempelajari firman Allah, berkata kebenaran itu menurut firman Allah, supaya kita sanggup mengubah hati orang yang susah menjadi baik. Alkitab bernilai karena sanggup mengubah hati menjadi baru. Ciri-ciri manusia yang sudah disalibkan, yang sudah diubahkan hatinya menjadi baru, tidak suka mengeluh, tidak cemburuan, tidak berpikir negatif, tetapi berpikir positif. Itulah ciri-ciri akan orang yang diubahkan lewat kebenaran firman Allah. Amin. Nah, yang ketiga, Alkitab bernilai karena ia menuntut pengenalan dan akan Yesus Kristus. Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 1. 2 Petrus 3 ayat 1. 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan diingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Ingat, banyak pengejek-pengejek, banyak orang pemfitnah, tetapi kita terus jalankan firman Allah. Kata mereka, "Di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang telah dipelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Perhatikan saudara, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan sama seperti satu hari. Jadi satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita, saudara. Sangat lama sekali. Oleh sebab itu, tidak ada hari-hari di kemudian yang akan datang itu tidak diketahui oleh Allah. Karena selama kita hidup, itu pemantauan Allah kepada orang-orang baik dan kepada orang yang tidak baik, itu dipantau semuanya, direkam di sorga. Dan kita yang sudah menjadi baik, teruslah berbuat kebaikan. Apa yang menjadi
doa-doa kita selama ini. Apakah saudara sakit? Apakah saudara lemah? Apakah saudara tidak berdaya? Apakah saudara diputus hubungan pekerjaan oleh bos-bos saudara? Ingat kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan. Allah dapat merubah sikap hati orang-orang yang tidak senang dengan kita akan menjadi senang dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, Alkitab bernilai karena dapat menyelamatkan hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13 di sini berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat selanjutnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Diingatkan kembali, hiduplah sesuai dengan orang-orang yang taat supaya hidup kita tidak terganggu oleh situasi yang ada, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Amen. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita memang tidak kudus. Allah yang sangat kudus telah menguduskan kita sehingga kita bersama-sama dengan oleh Allah yang sangat kudus itu. Puji nama Tuhan. Alkitab bernilai firman Allah tidak terhingga. Dia punya kepastian yang sangat menjawab hidup kita. Dia mempunyai kuasa dan mujizat yang selalu memberikan kepada kita. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena firman Allah telah datang kepada kami, supaya kami hidup benar di mata Tuhan, hidup suci dan kudus di mata-Mu, sehingga kami adalah pemilik warisan daripada kerajaan surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami terus berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan di mana saja mereka berada. Mungkin masih dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin dalam apa saja mereka lakukan. Kami berdoa saat hari ini Bapa di dalam surga. Turunlah kiranya berkat Allah menyertai mereka. Turunlah kiranya hikmat Allah menyertai mereka. Kuasai hidup mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh kuasa-kuasa dunia ini, tetapi mereka terpengaruh oleh kuasa firman Allah yang sudah dibenarkan oleh Allah, yang sudah disucikan oleh Allah, yang sudah dikuduskan oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan berkat itu semua kepada sidang jemaat-Mu dan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau selalu memberkati hidup kami. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang sudah kami dengar. Kuatkan sidang jemaat-Mu. Sucikan dan kuduskan sidang jemaat-Mu, agar setiap apa yang mereka dengar kiranya dapat menjadi berkat untuk di kemudian hari. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan saat hari ini. Dalam apa saja mereka lakukan, Tuhan lepaskan berkat-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu pada saat hari ini. Kiranya Tuhan berkati hidup mereka. Setelah hidup mereka diberkati, kiranya mereka dapat memberkati hidup kami lewat persembahan-persembahan yang pertama, yang kedua, maupun ini isi ulu hasil, maupun persembahan-persembahan persepuluhan. Sidang jemaat-Mu akan memberi Tuhan lewat apa saja mereka dapat beri. Mungkin lewat transferan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap sidang jemaat-Mu akan memberi Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka kuat, jadikan mereka sehat, jadikan mereka Tuhan tumbuh berkembang untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di mana saja mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah menjadi bagian hidup mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri pada saat hari ini.
Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, haleluya. Puji Tuhan.